Jadi bagaimana supaya kita itu menjaga, kita tahu sedekah itu pahalanya sekali sedekah dibalas 10 kali lipat. Sebagaimanapun susahnya kita kasih sedekah. Kenapa? Balasannya 10 kali. Dan itu di dunia. Ada sebuah cerita. Ada orang yang soleh, dikatakan namanya itu Abu Thayyib. Dia ini hidupnya ya pas-pasan. Dia hanya punya seekor kuda yang biasanya dipakai untuk mencari nafkah. Dan suatu ketika ada gerombolan musafir, ada orang-orang yang perjalanan jauh yang dia ini singgah di tempatnya Abu Thayyib ini. Dan ketika mereka datang, mereka dalam keadaan kelaparan, belum makan. Dan di situ Abu Thayyib sedang tidak punya apa-apa. Yang dia punya hanya seekor kuda. Akhirnya dia tahu bahwa memberi makan tamu itu pahalanya besar. Maka tanpa berpikir panjang, kudanya itu disembelih. Jadi dorong disembelihnya kudanya dan dibagikan, dihidangkan, dimasak, dihidangkan kepada orang-orang yang musafir tadi, dikasih makan. Setelah itu dia tak punya kuda. Kuda yang dia gunakan untuk mencari nafkah nggak ada lagi sudah. Ketika istrinya tahu, istrinya marah-marah. Yang biasanya perempuan itu kalau ya memang sudah seperti itu biasanya. Lebih Arab sih, masya Allah ada ya. Memang dia malah suaminya kadang-kadang yang marah-marah. Tapi biasanya seperti cerita ini. Jadi istrinya marah-marah, dicaci lagi, kenapa ini kuda tidak dipikirin dulu, nanti cari nafkahnya pakai apa, nanti uangnya dapat dari mana, nanti kita makan apa, marah-marah. Sampai terjadi pertengkaran yang ujungnya istrinya ini minta cerai gara-gara kejadian itu. Jadi dia kehilangan kuda yang jadi mata pencaharian nafkahnya, dan dia juga kehilangan istri. Jadi dua kehilangannya. Tapi lihat bagaimana bentuk balasan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu datang seorang yang soleh, bahkan dia bukan hanya soleh tapi orang yang kaya. Dia datangi Abu Thayyib. Dia Abu Thayyib katanya baru habis cerai dengan istri. Benar kata Abu Thayyib. Maka orang yang soleh ini, yang kaya raya ini, dia katakan bahwa dia punya seorang anak perempuan. Anak perempuan ini sudah cantik, solehah, masih perawan. Dinikahkan dengan Abu Thayyib. Dan ketika acara pernikahan bukan hanya itu balasan daripada Allah. Ketika acara pernikahan sama orang yang soleh yang kaya raya ini dibawakan kuda 10 ekor. 10 ekor. Kudanya satu sembelih dibalas dengan 10. Istrinya hilang dibalas 1 istri, bukan 10 istri. Ya sekep banget. Jadi inilah orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan mengingkari janji. Kalau seorang manusia yang terikat dia janji, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah sudah jelas, sudah banyak kita tahu. Bagaimana dengan sebuah amal? Bagaimana kalau kita bersedekah balasannya 10 kali lipat? Di matematika sedekah 10 kurang 1 berapa? 19. Percaya tak? Itu matematika sedekah orang menitik kan 10 kurang sedikit masih gue. Sedikit kurang sedikit ibu ya. Amal ini tidak sedikit kurang sedikit 10. Percaya tak? Percaya tak? Ayo malam ini sedekahkan 100.000, berani? Berani tak? Punya kan 100.000? Punya. Tapi berani tak? Belum berani. Berarti belum kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah janji Allah itu tidak pernah salah. Kemudian di antara keutamaan sholat jamaah juga dapat barokah
orang yang amin secara berbarengan. Jadi setelah Fatihah itu waladhdallin amin. Nah itu ada faedah, ada barokah daripada kita amin secara bersamaan. Di mana disebutkan orang yang aminnya ini berbarengan dengan aminnya para malaikat yang ada di langit. Sudah pernah kita sampaikan. Jadi kalau kita sholat jamaah setelah baca Fatihah waladhdallin, kita diam sejenak. Diam sejenak, jangan langsung amin, jangan, diam sejenak. Ya tapi jangan kelamaan diamnya, diam kadang subhanallah aja 1 atau 2 detik, baru kita amin, baru. Nah, amin yang kita itu ucapkan berbarengan waktunya dengan aminnya malaikat di langit, itu berarti amin kita bareng. Dan dikatakan orang yang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi setiap kali amin dosa diampuni, setiap kali amin dosa diampuni. Dan ini tidak didapat kecuali jamaah. Ya kalau kita sholat sendiri ya tidak bisa amin berbarengan. Akan sembahyang mesa, ya aminnya mesa-mesa. Ya masa teriak dengan ada itu sembahyang nih. Ada yang mempertutup Fatihah, amin ya sudah amin. Tidak bisa seperti itu. Ya, harus dalam keadaan berjamaah. Nah ini orang yang berbarengan aminnya ini dapat keutamaan, diampuni dosa-dosanya Allah SWT. Kemudian di antara keutamaan jamaah juga disebutkan orang yang sholat jamaah di shaf pertama itu mendapatkan keutamaan besar. Akan disebutkan di dalam hadis, seandainya orang-orang itu mengetahui bagaimana balasan, bagaimana keutamaan, bagaimana besarnya pahala, bagaimana besarnya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berada di shaf pertama, maka orang-orang akan rebutan. Bahkan kata Rasulullah akan saling bunuh-membunuh demi untuk mendapatkan shaf pertama. Kamu itu kan kadang-kadang persilaan dengan itu. Jadi mungkin ini bukan waktunya untuk tawadhu. Ya. Kalau hal dunia baru kita persilahkan orang, misalnya antrian makan. Biasanya kalau resepsi itu ada antrian makan. Itu persilakan, itu dulu. Nah, ini jadi mereka lah. Wah, nanti kemudian gue wah jatah makanan. Gue sate melawan. Kita bilang itu juga masalah. Padahal harusnya kalau dunia ya kita persilahkan orang terlebih dahulu. Kalau dalam hal akhirat dan kita persilahkan orang. Ya. Jadi ini shaf pertama kata Rasulullah, seandainya orang-orang tahu keutamaan shaf pertama, maka mereka akan saling bunuh, akan saling berperang untuk mendapatkan tempat di shaf pertama. Dan ini tidak ada kalau kita tidak sholat jamaah. Dan diantaranya yang tadi kita sebutkan juga bahwasanya orang yang sholat berjamaah isya itu seakan-akan mereka itu sudah mengisi setengah daripada malamnya dengan ibadah. Dan orang yang berjamaah sholat subuh itu seakan-akan dia mengisi malamnya seluruhnya dengan ibadah. Jadi sholat isya berjamaah seakan-akan setengah malam. Jadi setengahnya ya berarti dari jam 12 sampai terbit. Nah itu semuanya dengan ibadah ya, seakan-akan dapat keutamaan seperti itu. Sholat subuh berjamaah lebih besar lagi, seakan-akan seluruh malamnya. Jadi dari sejak terbenamnya matahari sampai terbit fajar, itu seakan-akan semuanya kita ibadah. Jadi itu keutamaannya. Sholat jamaah, sholat isya dan sholat jamaah, sholat subuh. Makanya jangan kita tinggalkan ini. Ya ampun itu sebenarnya tidak ketinggalan. Itu khususnya dua sholat ini, sholat isya dan sholat subuh. Jadi kita hanya mengerjakan 4 rakaat sholat isya, 2 rakaat sholat subuh, tapi jamaah pahalanya lebih dapat bonus. Kalau seandainya kita kerja dari pagi sampai siang, dikasih 100.000
Sama kita kerja juga dengan waktu yang lama, dari pagi sampai siang, tapi dikasih yang lebih besar, dikasih 1 juta. Kita pilih mana? Mau di tempat yang kita 100 ribu apa 1 juta? Pasti 1 juta. Sama juga dengan ini. Kita sholat isya, sholat subuh. Bedanya, sholat isyanya jamaah. Kalau jamaah dapat keutamaan lebih besar. Kalau sholat sendiri, keutamaannya nggak dapat. Sama dengan sholat subuh, jamaah dapat keutamaan. Kalau sendiri juga sama, tidak dapat keutamaan. Maka kita di sini harus cerdas. Jadi harus kita perhitungan di dalam beramal itu harus berhitung juga. Jangan mau pahalanya yang biasa-biasa, jangan mau balasan dari Allah yang biasa-biasa. Caranya gimana? Ya belajar. Dari mana kita tahu? Ya dari ilmu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu keutamaan seperti ini. Jadi harus cerdas. Kemudian di antara juga keutamaan daripada sholat jamaah adalah itu bisa menghilangkan was-was. Jadi kalau orang yang suka was-was, sholat jamaah pasti dia was-wasnya itu berkurang atau bahkan hilang, bahkan dia tidak was-was. Beda kalau sholat sendiri, kadang-kadang takbirnya sampai berulang-ulang. Kadang ada orang yang naudzubillah setengah jam tidak takbir dia. Nah, salah satu cara menyembuhkan was-was itu adalah sholat jamaah. Nah, mau sembahyang jamaah, suwe-suwe takbir, bilirnya si imam. Hanya 10 kali dalam takbir, wah 2 rakaat lama kan? Nah, mungkin dia nanti menghitung itu, akhirnya dia sudah meyakinkan diri aja sudah bismillah, Allahu akbar, takbir langsung lanjut. Nah, orang yang was-was biasanya karena tak yakin, dibisikin sama syaitan, belum sah ini belum pas, ini ulang lagi, akhirnya ulang. Was-was itu daripada termasuk bisikan daripada syaitan. Nah, salah satu cara menghilangkannya adalah kita istiqomah, kita continue melaksanakan sholat jamaah. Terbiasa kita tidak was-was, nanti sholat sendiri pun hilang was-wasnya secara sendiri. Kemudian di antara keutamaan sholat jamaah juga itu bisa menjadi pertanda daripada keimanan. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, orang yang munafik itu dia mau sholat itu malas. Jadi sholatnya itu malas-malesan. Untuk membebaskan kita dari kriteria orang munafik, maka kita sholat jamaah. Kita sholat jamaah, maka kita tunjukkan di situ, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak malas dalam sholat jamaah. Artinya kita beriman, kita nggak munafik. Orang munafik ini dia hanya sebatas pakaiannya saja, hanya sebatas bentuknya saja, tapi kenyataannya, batinnya tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa khusyuk kepada Allah, tidak ada keimanan kepada Allah. Padahal inti daripada kehidupan kita itu adalah keimanan. Tujuan daripada kita hidup itu adalah beribadah kepada Allah, yang nanti ujung-ujungnya supaya kita itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita akan beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, kita yakin tidak ada sesuatu kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.